Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul cara kerja khodam pendamping kita ketika dia menyerang musuh. Seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah kita bahas-bahas di video sebelumnya, bahwa setiap orang yang memiliki khodam pendamping itu akan dijaga oleh khodam tersebut. Baik orang tersebut ketika dia dalam mara bahaya ataupun dalam keadaan sedih ataupun susah, khodam pendampingnya akan setia menjaganya dan juga melindunginya dari berbagai musuh. Baik itu musuh di dalam kehidupan nyata berhadapan gitu ya, ataupun juga musuh yang tidak disangka-sangka seperti kiriman ataupun yang lainnya. Itu khodam pendamping atau khodam penjaga akan sigap untuk melindungi kita. Tetapi sahabat-sahabat, khodam yang bisa menangkal gitu ya, khodam yang bisa menyerang musuh kita, itu adalah khodam yang memiliki energi yang besar, energi yang cukup tinggi, atau khodam yang berilmu tinggi, ataupun juga khodam pimpinan. Itu yang bisa melindungi dan bisa menyerang diri kita dari berbagai mara bahaya ataupun serangan dari para musuh kita. Dan tentunya energi kita dengan energi khodam kita itu juga harus selaras. Jikalau kita didampingi oleh khodam, tetapi energi kita dengan energi khodam tersebut belum selaras, maka khodam tersebut juga tidak bisa melindungi kita 100%. Paling nanti di hal-hal yang paling mudah, di hal-hal yang rendah gitu ya, itu bisa dilindungi oleh khodam kita. Tetapi kalau menyerang atau menangkal gitu, itu kemungkinan belum bisa karena energinya itu masih rendah dan energi kita dengan khodam kita itu belum selaras. Jadi di sini yang ditekankan adalah yang bisa menyerang musuh kita itu adalah khodam yang berilmu tinggi dan juga energinya harus selaras dengan kita. Nah, lalu bagaimana cara kerja khodam kita itu dalam menyerang musuh kita? Cara kerja yang pertama, ketika kita sedang diincar oleh musuh gitu ya, ketika kita diserang oleh musuh, maka otomatis khodam kita itu akan membantu dan juga menolong kita. Ya, itu cara kerja yang pertama. Jadi tanpa diperintah, kalau khodam kita itu berilmu tinggi dan energinya sudah selaras, apalagi kalau khodamnya itu khodam leluhur, tanpa kita perintah, khodam tersebut otomatis akan menolong kita, akan membantu kita untuk menyerang musuh kita yang mempunyai niat jahat kepada kita. Lalu kemudian cara yang kedua, cara kerja khodam pendamping kita dalam menyerang musuh, jika kita terlibat dalam perdebatan gitu ya, atau perkelahian yang secara langsung, lalu kita memerintahkan khodam kita, maka khodam itu akan menuruti semua omongan kita. Apa yang kita perintahkan, khodam tersebut akan melakukannya. Dan biasanya dampaknya gitu ya, itu langsung seketika. Jadi musuh kita, ketika kita menyuruh khodam kita, maka musuh kita akan kalah gitu. Musuh kita akan tunggang langgang dan dampaknya musuh kita akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dampaknya itu secara langsung. Kemudian cara kerja yang ketiga,
Jikalau kita memiliki sakit hati kepada seseorang gitu ya, atau kita dendam kepada seseorang, dan kita mengumpatnya di dalam hati kita mengumpatnya di dalam batin kita berbicara dalam hati. Misalnya saja mengumpatnya seperti ini, awas saja kamu, nanti kalau saya sudah tidak sabar kamu akan saya habisi. Misalnya seperti itu. Maka khodam kita ketika dia mengetahui isi hati kita, ketika khodam kita mengetahui niat kita tanpa disuruh, maka khodam kita tersebut akan menyerang musuh kita tersebut tanpa kita perintah. Ini karena khodam tersebut berilmu tinggi dan juga energi kita dengan energi khodam kita itu sudah selaras. Jadi tanpa disuruh, walaupun kita sudah mempunyai kerentek hati gitu ya, itu khodam kita akan menyerang musuh kita. Jadi kalau kita yang memiliki khodam yang berilmu tinggi, marilah kita jaga ucapan kita, jaga lisan kita supaya tidak ada yang dirugikan gitu ya. Karena biasanya orang yang memiliki khodam berilmu tinggi itu omongannya akan menjadi kenyataan. Kemudian cara kerja yang selanjutnya ketika khodam itu menyerang musuh kita, itu ketika kita dengan sengaja ingin mencelakai musuh kita tersebut. Ketika kita disakiti oleh seseorang gitu ya, dan kita dengan sengaja gitu, kita mempunyai niat kalau saya akan membalas perbuatannya tersebut, itu khodam kita juga akan membantu. Biasanya ini akan mempunyai dua efek. Yang pertama efek negatif, yang itu langsung efeknya di tempat, jadi tidak menunggu lama. Jadi ketika kita menyerang musuh kita dengan sengaja, musuh kita tersebut akan mengalami kekalahan dan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian efek yang kedua itu biasanya berangsur gitu ya. Jadi efeknya tidak langsung kalah di tempat atau mati di tempat gitu, tidak. Tetapi biasanya efeknya ini secara berangsur. Efeknya ini akan bertahap gitu. Ya mungkin dia dikacaukan dulu kehidupannya, dia diberi beban pikiran yang sangat berat. Jadi dia diremukkan beban mentalnya gitu, dia diremukkan mentalnya dahulu, nanti ketika itu pada puncaknya dia akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian tata cara kerja khodam yang selanjutnya dan juga yang terakhir, ketika kita berada di sekeliling orang-orang banyak, ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan yang sangat banyak orang, itu biasanya orang-orang di sekitar kita itu akan menjadi segan kepada kita. Orang-orang di sekitar kita itu akan menjadi jatuh cinta kepada kita. Ini biasanya karena kena tindakan dari khodam kita. Jadi khodam kita yang mengelabuhi orang-orang di sekitar kita itu, supaya orang-orang di sekitar kita itu untuk segan kepada kita, untuk jatuh cinta kepada kita, dan menganggap kita ini seperti berwibawa gitu ya. Itu karena kena sugestinya khodam kita tersebut. Nah, itulah sahabat-sahabat cara kerja khodam kita ketika menyerang musuh kita. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa khodam yang bisa menyerang musuh kita, dan khodam itu otomatis juga bisa berkomunikasi dengan kita, itu juga harus khodam-khodam tertentu. Khodamnya harus berilmu tinggi, kalau tidak juga khodamnya harus khodam pimpinan, atau khodam leluhur yang sudah energinya sudah selaras dengan kita, energi khodam tersebut dengan energi kita sudah selaras, sudah menyatu, maka kita bisa menggunakan khodam tersebut. Tetapi ingat, jangan pernah, seringkali Anda ini menyuruh khodam Anda. Jadi jangan terlalu sering Anda menyuruh khodam Anda, karena efeknya nanti khodam Anda tidak betah dan khodam Anda akan pergi dari panjenengan. Tetap ingat sahabat-sahabat, walaupun kita punya khodam yang membantu kita
serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah sekali-kali Anda menyerahkan masalah Anda. Jangan pernah sekali-kali Anda menyerahkan beban pikiran dan masalah kehidupan Anda kepada khodam Anda. Karena itu nantinya Anda akan menjadi salah arah dan salah tujuan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.